Teman-teman semua, salam dan selamat berjumpa kembali dengan kami. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kami akan berbincang dengan Bang Julius Cesar Salang, pakar kita, bukan mantan pakar ya, tapi dia pakar segala masalah. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang tentang figur-figur yang akan berpartisipasi dalam kontestasi Pilpres pada tahun 2024. Ya. Jadi yang kita bicarakan pada hari ini, Bang Jul, ada berapa nama yang paling berpeluang dan secara rasional akan berpartisipasi pada kontestasi pemilu pada tahun 2024 ya, tahun depan. Jadi kurang lebih ada berapa nama yang paling rasional yang akan berpartisipasi dalam kontestasi Pilpres tersebut. Nah teman-teman sekalian, sampai sekarang kurang lebih ada 4 poros. Ya, jadi ada 4 poros partai politik melalui mana para figur-figur itu dinominasi oleh masing-masing poros untuk menjadi capres, bakal calon capres ya dalam pemilu tahun 2024 itu. Poros pertama itu berasal dari KIR atau KKIR ya. KKIR itu Bang, Abang tahu tidak KKIR itu? Tidak tahu. KKIR itu adalah Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Jadi itu poros pertama. Jadi poros ini memiliki peluang atau kemungkinan mengusung satu calon presiden yang akan berpartisipasi dalam pemilu tahun 2024. Koalisi ini terdiri dari Partai Gerindra dan PKB. Kita semua sudah tahu bahwa yang menjadi lokomotif utama di koalisi ini adalah Gerindra ya, yaitu Prabowo Subianto sudah pasti dicalonkan oleh koalisi ini untuk menjadi calon presiden, untuk terlibat dalam kontestasi nanti. Poros yang berikut adalah Koalisi Indonesia Bersatu, KIB, ya itu poros yang kedua. Jadi poros yang pertama itu adalah KIR, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Dan poros yang kedua itu adalah Koalisi Indonesia Bersatu. Jadi Koalisi Indonesia Bersatu. Koalisi Indonesia Bersatu terdiri dari Golkar, PAN, dan P3. Sampai dengan hari ini teman-teman sekalian dan Bang Jul, Erlangga Hartarto, Ketua Partai Golkar, digadang-gadang untuk menjadi calon presiden dari koalisi ini. Lalu kemudian poros yang ketiga adalah poros perubahan atau koalisi perubahan. Koalisi perubahan itu terdiri dari Nasdem, yang kedua itu adalah Demokrat, lalu kemudian yang ketiga itu adalah PKS. Nah koalisi perubahan atau dari poros ini juga sudah mendeklarasikan calon presidennya, yaitu Anies Baswedan. Ya. Lalu kemudian poros yang ketiga adalah PDIP sendiri. Nah kita semua tahu bahwa beberapa hari yang lalu PDIP sudah mendeklar calon presiden mereka, yaitu Ganjar Pranowo yang sekarang sedang menjabat Gubernur Jawa Tengah. Nah pertanyaan kita teman-teman sekalian, dari 4 poros ini ya, manakah yang paling rasional berpeluang atau berpartisipasi dalam kontestasi pemilu pada tahun 2024 itu? Ya. Kalau kita melihat Bang Jul, kalau kita melihat elektabilitas figur-figur yang dinominasikan oleh poros-poros ini, maka kita kurang lebih berdasarkan hasil survei lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) ya terakhir
Ya. Mereka dari survei itu mengatakan atau menunjukkan kepada kita bahwa keterpilihan dari PDIP, poros PDIP Ganjar Pranowo mencapai 26,8%. Jadi kalau kita melihat elektabilitasnya berarti kita ada peluang yang lebih besar bahwa poros ini tidak akan berubah. Ya. Lalu kemudian dari Prabowo Subianto dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya itu mendapat elektabilitas 25,4%. Itu juga berarti bahwa poros KIR ini kemungkinan juga tidak berubah. Ya, karena elektabilitas capres dari koalisi ini cukup tinggi. Bukan cukup tinggi ya, 11-12 ya, saling berkejaran dengan poros PDIP ya. Jadi Prabowo 25,4%. Lalu kemudian dari poros yang ketiga yang berpeluang itu adalah poros perubahan, koalisi perubahan, yaitu Anies Baswedan 16,7%. Ya. Dan yang terakhir dari koalisi Indonesia Bersatu dengan calon presiden yang digadang-gadang itu Erlangga Hartarto itu elektabilitasnya sangat rendah, ya, 2-3%. Dan bahkan ada yang mengatakan tidak sampai dengan 2%. Nah, kalau kita melihat teman-teman sekalian, kalau kita melihat dari elektabilitas tersebut, maka tinggal 3 koalisi yang paling rasional yang akan terlibat dalam kontestasi itu, yaitu Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dengan capresnya adalah Prabowo Subianto. Yang kedua itu Koalisi Perubahan dengan capresnya Anies Baswedan. Lalu kemudian yang ketiga PDIP dengan capresnya itu Ganjar Pranowo. Sedangkan koalisi KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar, PAN, dan P3 kemungkinan besar dilihat dari rasionalitas elektabilitas capresnya dari mereka, kemungkinan mereka besar mereka akan beralih dukungan untuk memperkuat 3 koalisi yang lain, atau ke PDIP, atau ke Koalisi Perubahan, atau ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Rada-radanya KIB ini lebih banyak, lebih berpeluang besar kemungkinan akan bergabung dengan PDIP. Jadi tinggal tersisa 3 nama, Bang. Pertama Ganjar Pranowo, yang kedua itu Anies Baswedan, dan yang ketiga itu Prabowo Subianto. Jadi Ganjar, Prabowo, dan Anies. Tetapi kalau kita kerucutkan lagi, Bang, dari ketiga nama ini, manakah yang paling berpeluang untuk berkontestasi dalam pemilu tahun 2024? Atau apakah 3 poros ini akan menjadi 2 atau tetap akan 3? Nah, itu yang kita mau dapat, teman-teman, bagaimana perspektif pandangan dari pakar kita, Bang Julius. Silakan, Bang. Jadi dari 4 menjadi 3, apakah 3 ini tetap bertahan atau tinggal akan 2 saja? Ya, silakan. Sebenarnya sih semuanya berubah setelah PDIP mengumumkan secara resmi calon presiden mereka. Mereka mencalonkan Ganjar Pranowo jadi presiden. Yeah. Dan semua koalisi mengalami perubahan yang sangat signifikan. Sekarang yang beredar bahwa Koalisi Indonesia Bersatu, di sana ada Golkar, PAN dan P3. PAN dan P3 udah bubar itu barang. Itu bubar itu. Sudah bubar itu barang karena elektabilitas Erlangga sangat rendah. Ya. Di samping elektabilitasnya itu karena PAN sudah secara terang-terangan mendukung Ganjar Pranowo sebagai presiden. Oh gitu. Nah, mau apa lagi? Kan tidak mungkin P3 mendukung Erlangga Hartarto yang elektabilitasnya rendah, ya kan? Iya.
Dan informasi yang beredar juga mengatakan bahwa P3 sedang mengincar posisi wakil presiden. Nah, ini pokoknya setelah Ganjar semuanya berubah. Nah, kita melihat apakah tetap 3 kontestan yang akan maju nanti secara resmi, itu tidak pasti juga melihat situasi dan kondisi yang terjadi di koalisi perubahan. Ya. Di mana Demokrat sedang bermasalah dengan Muldoko. Nah, Iya. kita tidak tahu proses ini. Siapa tahu permasalahan ini Demokrat di take over, Muldoko udah selesai juga itu. Nah, itu cuma sekedar analisa. Tapi yang menjadi menarik kan di sana informasi yang terakhir PKB juga udah kasakusuk aja dan Gerindra katanya tidak diakomodir dengan baik oleh Gerindra dan segala macam. Nah, ini jadi persoalan juga. Nah, bukan tidak mungkin nanti, tetapi kalau memang koalisi perubahan tidak bergantung kepada Demokrat, ya mungkin 3 pasang calon presiden ini akan maju terus. Tetapi kalau mereka bergantung ke Demokrat dan kondisi Demokrat yang saat ini tidak pasti, saya rasa kecil kemungkinan untuk 3 pasang untuk maju. Abang mengatakan kecil kemungkinan 3 figur yang akan berkontestasi dalam pemilu tahun 2024. Ya. Yang akan dieliminasi itu siapa? Anies Baswedan. Ya. Alasannya? Karena dia kan didukung oleh 3 partai. Iya. PKS, Nasdem, dan Demokrat. Demokrat sedang bermasalah. Nah, sekarang Nasdem sedang sibuk mencari siapa menjadi wakil dari Anies Baswedan. Nah, jika Nasdem dia sudah menemukan wakilnya, belum tentu disepakati juga oleh PKS. Karena PKS juga sedang mencari. Jadi kesulitan dari koalisi perubahan sekarang itu adalah pertama, Anies Baswedan belum menunjukkan program, ya kan? Betul. Dia akan diberi kewenangan prerogatif untuk mencari wakil, tetapi tidak ada progresnya sampai dengan hari ini. Itu persoalan yang pertama kan. Lalu persoalan yang kedua, ketiga partai ini juga kan belum jelas juga, belum jelas sertifikat koalisinya belum jelas. Yang ada itu baru piagam, Bang. Betul. Piagam itu kan, ya kalau abang pergi ikut seminar pembicara kan dapat piagam, sertifikat gratis, kurang lebih begitu. Tetapi satu agreement gentleman ya yang memperkuat koalisi ini kan belum ada. Kita belum pernah melihat ketiga ketua partai politik ini duduk bersama secara bersama loh. Kalau masing-masingnya, tetapi secara bersama itu belum ada. Lalu secara bersama-sama juga mengumumkan pencalonan Anies juga belum ada itu, Bang. Ya. Itu artinya bahwa dari Anies Baswedan sampai sekarang masih abu-abu ya, belum pasti terlibat dalam berpartisipasi dalam kontestasi pemilu nanti, begitu kan Bang ya? Ya, tetapi kalau memang urusan ini kan soal urusan peluang dan urusan politik itu kan sangat cair ya, dinamika. Ya bukan tidak mungkin dari koalisi-koalisi yang ada yang melompat, sudah gabung dengan Nasdem dan mereka mengusung Anies. Mereka tidak berpikir tentang apakah Anies ini menang atau tidak, tetapi mereka berpikir tentang soal bargaining setelah putaran yang kedua. Nah, situ. Tetapi saya rasa itu juga kemungkinannya kecil. Nah, tetapi yang pasti memang Nasdem juga sikapnya kan tidak jelas juga. Dia memberi wewenang pada Anies, tapi dia yang sibuk cari siapa wakilnya Anies. Saya kira itu kesan yang diberikan oleh ketiga partai ini menurut saya Bang, terutama itu Nasdem dan Demokrat itu, ya kita ambil kata yang agak kurang enak itu, menggantungkan nasib Anies gitu. Karena tidak mungkin juga nanti Anies memilih wakil yang tidak disepakati oleh partai-partai ini. Gitu. Iya kan? Harusnya idealnya yang memilih mencari wakil itu adalah koalisi itu sendiri. Koalisi itu sendirilah yang mencari wakil
untuk dipasangkan dengan Anies ini. Karena tidak mungkin Anies akan memilih wakil yang bertentangan dengan kemauan kepentingan tiga partai itu. Ya. Ya, kalau saya melihat sih memang Nasdem terlalu jumawa dalam hal ini ya. Gerasa gerusu ya. Iya, dia terlalu gerasa gerusu. Tetapi kalau kita memang melihat juga sejarahnya, Nasdem juga dalam konteks ini dia selalu berada di pihak pemerintah. Ya. Nah, ini juga bukan tidak mungkin setelah ngalamin jalan buntu ya mungkin dia berbeda. Dia kembali lagi ke arusnya Jokowi. Bisa juga ya. Kalau tidak ke arusnya Jokowi mungkin dia ke arusnya Prabowo. Ya, ya. Nah, itu karena mereka melihat peluangnya untuk menang. Ya, lebih besar ya. Oke, Bang. Ya. Seperti itu ya. Baik. Kita tinggalkan Anies Baswedan dengan koalisi perubahan. Berarti tinggal dua kan? Ya. Yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto. Dan Prabowo Subianto. Dari kedua orang ini, dari kedua figur ini, manakah yang paling rasional yang harus dipilih oleh masyarakat Indonesia untuk mengatasi tantangan-tantangan kebangsaan ke depan? Jadi dari 4 tadi kan ketiga. Ya. Dari 3 kedua, manakah yang paling rasional yang kedua itu? Yang paling rasional sih pasti Ganjar Pranowo. Alasannya? Dia anak muda dan dia tuh tidak punya beban masa lalu. Ya. Dan dia asli nasionalis. Ya. Dia dibesarkan PDIP. Berbeda kalau kita melihat, kalau sedikit kita ke belakang melihat Jokowi tidak besar di PDIP. Ya. Karena dia pernah jadi dari bawah mereka ya. Tukang kayu. Dia pernah jadi ketua partai yang lain, ya itu Jokowi dalam dalam perjalanan politiknya. Tapi setelah itu dia bergabung ke PDIP. Nah, dan yang pasti anak muda ini tidak punya beban masa lalu. Berarti yang paling rasional itu Ganjar Pranowo ya? Ya, Ganjar Pranowo. Dan yang kedua sekarang tinggal bagaimana nasionalis dan agamis itu bisa bersatu sehingga jalannya akan mulus. Ganjar Pranowo. Saya kira Bang, kalau dilihat dari sisi nasionalis dan religius, saya kira masuk. Karena yang pertama, Ganjar Pranowo itu kan orang beragama juga Bang. Dan yang kedua juga kan dia orang nasionalis. Saya kira masuk. Saya kira itu tidak ada masalah. Ya. Jadi peluang yang paling mungkin, paling rasional dipilih oleh masyarakat Indonesia itu adalah Ganjar Pranowo ya Pak. Ya. Bang. Alasan pertama tadi adalah Prabowo memiliki beban masa lalu ya. Dia terkait dengan Orde Baru juga ya. Yang kedua usia juga sudah sudah tua. Ya. Dan yang ketiga track recordnya gagal terus juga Bang. Ya, jadi dan yang keempat dalam beberapa pemilu yang gagal itu dia cenderung dekat dengan kelompok-kelompok yang ya boleh disebut sebagai kelompok yang garis keras, intoleran. Ya, garis keras, begitu aja ya, kelompok garis keras. Dia lebih cenderung dekat dengan itu. Oleh karena itu maka sampai pada puncak dari pembahasan kita kali ini teman-teman sekalian, channel Asal Omong, maka yang paling rasional untuk menjadi presiden dalam kontestasi pemilu tahun 2024 itu adalah Ganjar Pranowo. Begitu ya Bang ya? Ya. Oke, terima kasih. Salam dan sampai jumpa dengan kami pada topik-topik berikutnya.